Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan sedikit tentang psikologi Gestalt. Aliran Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan yang menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme Wundt. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Karakteristik teori Gestalt. Yang pertama ada pendekatan holistik. Psikolog Gestalt mengadopsi pendekatan holistik untuk menganalisis kesehatan mental. Yang kedua ada mempersepsi realitas dan menyusun informasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga ada menentang aliran pemikiran yang paling umum. Dan yang keempat ada fokus pada persepsi. Fokus utama psikolog Gestalt adalah pada menjelaskan hukum persepsi. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Siapa sih David Hartley itu? Di sini saya ada riwayat hidupnya bahwa David Hartley adalah seorang dokter dan juga filsuf dari Inggris yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1705. Dia juga dianggap sebagai pendiri asosiasionisme di dalam psikologi. Karya besarnya berjudul Observasi-Observasi terhadap Manusia yang ditulis pada tahun 1749. David Hartley juga disebut sebagai bapak psikologi Inggris karena ia adalah orang pertama yang menggunakan kata psikologi dalam pengertian yang lebih modern. Teori David Hartley. Yang pertama ada teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi atau sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Yang kedua ada teori komprehensif asosiasionisme. Hartley mengembangkan teori ini yang isinya mencakup memori, imajinasi, mimpi, dan moralitas. Yang ketiga, Hartley menggagas bahwa pengalaman yang terjadi secara konsisten direkam oleh otak menjadi satu paket yang saling berhubungan. David Hartley dan psikologi. Hartley mempunyai karya utama yang menjadi sejarah penting dalam psikologi yaitu pengamatan tentang manusia, bingkainya, tugasnya, dan harapannya. 2 jilid ditulis pada tahun 1749. Karya menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran berfungsi secara bersamaan. Hartley berusaha menjelaskan bagaimana proses mental yang paling kompleks, membayangkan, mengingat, bernalar, dapat dianalisis menjadi kelompok atau urutan impresi indera dasar, dan pada akhirnya semua tindakan psikologis dapat dijelaskan oleh suatu hukum yang bernama asosiasi. Nama saya Nurmul Lydia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh psikologi Gestalt yaitu Anne Max. Berikut pemaparannya. Nama lengkap beliau adalah Ernest Wilfred Joseph Wenzel Max. Beliau lahir pada 18 Februari 1838 di Austria dan wafat pada 19 Februari 1916 di Jerman. Ia merupakan seorang fisikawan dan filsuf Austria. Ia dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh terhadap kelompok filsuf lingkaran Wina dan paling bertanggung jawab atas kemunculan positivisme pada peralihan menuju abad ke-20. Berikut adalah pemikiran Ernest Max. Beliau menganggap dari segi konsepsi, hukum alam adalah produk dari kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam. Ia berusaha memberi pengaruh yang lebih pada pemikiran Gestalt melalui buku yang berjudul The Analysis of Sensations. Max berpendapat bahwa persepsi kita terhadap objek tidak berubah walaupun kita merubah orientasi terhadap objek tersebut. Contohnya seperti sebuah kursi. Kursi tetaplah sebuah kursi walaupun kita lihat dari sisi manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakalisya Putri Hadiwijoyo 0603521044. Franz Brentano adalah perintis dan guru dari tokoh-tokoh psikologi Gestalt. Ia lahir di Mainberg dan Beaufort am Rhein pada tanggal 16 Januari 1838 dan meninggal di Zurich pada 17 Maret 1917. Ia pernah menjadi profesor di Universitas Würzburg dan Universitas Wina. Ia adalah seorang pendeta, filsuf, dan psikolog yang lahir di Prusia di Jerman saat ini. Ketertarikannya pada filsafat skolastik dan minat Aristoteles yang membawanya untuk mempelajari subjek ini di beberapa universitas Jerman dan kemudian untuk dilatih sebagai seorang teolog untuk menjadi seorang imam agama Katolik.
Brentano mendahului gerakan formal Gestalt melalui pendapatnya bahwa psikologi mempelajari proses atau aktivitas mental Wundt, isi dari mental atau elemen sensasi. Ia mengakui bahwa pandangan penganut Wundt tentang introspeksi terlalu kaku dan perlu lebih banyak observasi. Lalu menurutnya juga gejala kejiwaan harus dipandang sebagai suatu fenomena secara totalitas. Pikiran-pikiran Brentano banyak kesamaan dengan pikiran-pikiran Aristoteles, sehingga ia sering disebut sebagai neo-Aristotelian. Ia tidak sependapat dengan strukturalisme yang hendak menganalisa kesadaran dengan memecah-mecah ke dalam elemen-elemen. Gejala jiwa harus dipandang sebagai suatu fenomena yang mesti sebagaimana adanya, sebagai totalitas. Brentano mengatakan psikologi terdiri dari dua cabang, deskriptif dan genetik. Yang pertama akan fokus pada deskripsi fenomena mental pada orang pertama, mirip dengan psikologi fenomenologis. Psikologi genetika seperti kognitivisme saat ini akan melakukan pada orang ketiga melalui eksperimen empiris. Menurut tesis Brentano dan psikologinya, kita seharusnya tidak menganalisis pengalaman objektif terkait dengan fenomena mental, tetapi kita hanya harus fokus pada penggambaran bagaimana kita mengalaminya sekaya mungkin. Dengan cara ini mengingat bahwa seorang tidak dapat mempelajari pikiran semata-mata melalui korelasi fisiknya. Karya fundamental Brentano berjudul Psikologi dari Sudut Pandang Empiris, dan itu diterbitkan pada tahun 1874. Di dalamnya, penulis ini menggambarkan peran kunci dari intensionalitas dan berpikir dan proses lain yang bersifat psikologis, dan menjelaskan bahwa itu adalah faktor untuk membedakan mereka dari fenomena fisik semata. Ia juga memiliki dampak besar pada pendekatan yang berbeda untuk psikologi dan disiplin, seperti logika, filsafat, analitik, Wittgenstein dan Russell, psikologi eksperimental, analisis sastra strukturalis dan fungsionalis, sekolah Gestalt, dan khususnya fenomenologi berdasarkan psikologi aksinya. Saya Parameswari Askia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Gestalt, yaitu Christian von Ehrenfels. Sebelumnya, apa sih pengertian psikologi Gestalt itu? Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar Gestalt yaitu A. Interaksi terhadap individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. B. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Hukum-hukum Gestalt meliputi A. Hukum keterdekatan, B. Hukum ketertutupan, C. Hukum kesamaan, dan D. Hukum kontinuitas. Riwayat hidup. Christian von Ehrenfels lahir pada 20 Juni 1859 di Rodaun dekat Wina. Ehrenfels adalah seorang filsuf Austria yang dikenal sebagai salah satu pendiri dan perintis psikologi Gestalt dan kontribusinya pada teori nilai. Ia pindah ke Praha pada tahun 1896 sebagai profesor filsafat yang luar biasa di Universitas Jerman. Di sana, ia menjabat sebagai profesor biasa pada tahun 1900 sampai 1929. Pemikiran Ehrenfels. Dia menggunakan istilah Gestalt untuk merujuk pada data kompleks yang membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman indrawi agar dapat dirasakan. Misalnya, pengalaman indera suara secara langsung tidak cukup untuk menandakan melodi bagi pendengarnya. Perenungan dan terkadang komponen lain juga diperlukan untuk pemahaman. Semua komponen yang disatukan membentuk Gestalt atau seluruh struktur. Dia memperluas prinsip yang sama ke logika dan teori bilangan. Ehrenfels juga memperlakukan konsep nilai secara psikologis sebagai fungsi dari keinginan. Nilai yang ditempatkan oleh orang-orang pada berbagai objek dengan demikian menjadi dasar bagi etika sosial dan pribadinya. Tulisan Ehrenfels lainnya termasuk drama paduan suara, 2 pamflet tentang beberapa komposer. Karya-karya Ehrenfels. Di sini ada di bawah pengaruh Brentano dan Minon. Ia menerbitkan makalah On the Quality of Forms tahun 1890. Di dalamnya ia berpendapat bahwa representasi tokoh, melodi, dan lain-lain bukanlah jumlah elemen yang membentuknya dan membawa representasi harus memiliki lebih dari jumlah elemen. Buku-buku utamanya meliputi Über Gestaltkulturtaten. Saya Nuraini dengan NIM 0603521042. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Gestalt yaitu Max Wertheimer.
Max Wertheimer adalah seorang psikolog Jerman yang berasal dari Cekoslovakia yang kemudian memperoleh kewarganegaraan Amerika. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April 1880 di Praha dan ia meninggal pada 12 Oktober 1943 di New York pada usia 68 tahun. Max Wertheimer dan Kurt Kofka mendirikan sekolah psikologi di Jerman pada tahun 1912. Ahli psikolog ini merasa bahwa strukturalis terlalu kuat dalam memikirkan tentang mind atau pikiran yang dibangun dari dasar-dasar sederhana. Konsep pentingnya psikologi Gestalt yaitu P-phenomenon, yaitu bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu yang singkat dan dengan demikian memungkinkan manusia untuk melakukan interpretasi. Wertheimer menunjukkan pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Proses ini terjadi di otak dan sama sekali bukan karena proses fisik, tetapi proses mental sehingga diambil kesimpulan bahwa ia menentang pendapat Wundt. Penjelasan secara mudahnya mengenai konsep Gestalt ini yaitu Wertheimer menjelaskan bahwa apa yang sedang kita lihat oleh seseorang merupakan efek dari keseluruhan peristiwa yang tidak terkandung dalam total bagian-bagian tersebut. Contohnya, seseorang yang sedang melihat lampu yang bersinar terang padahal ia sedang melihat untayan lampu yang mengalir pada satu waktu, sebab keseluruhan peristiwa mengandung hubungan-hubungan di antara masing-masing lampu tersebut. Psikologi Gestalt memandang keberadaan totalitas batiniah yang mengorganisasi untuk memposisikan totalitas sebagai sesuatu yang utama, sedangkan elemen-elemen kejiwaan merupakan sesuatu yang sekunder. Jadi, gejala-gejala psikis yang khusus menurut psikologi Gestalt merupakan totalitas dari seluruh keadaan psikis yang menentukan bangkitnya tenaga batiniah dalam psikis manusia. Aliran Gestalt yang dipelopori oleh Max Wertheimer dengan artikelnya On Apparent Movement yang terbit pada tahun 1912. Aliran ini menentang aliran behaviorisme yang mempunyai pandangan yang elementaristik. Menurut aliran Gestalt, baik strukturalisme maupun behaviorisme melakukan kesalahan karena menggunakan reductionistic approach. Keduanya mencoba membagi pokok bahasan menjadi elemen-elemen. Jadi, Gestalt tidak melihat kesalahan pada metode introspeksi. Aliran ini melihat pada kaum strukturalis membagi-bagi pengalaman menjadi elemen-elemen. Yang menurut aliran Gestalt itu, pengalaman merupakan suatu kebulatan yang berarti meaningful experience. Seperti yang diketahui bahwa organisme itu memersepsi suatu keadaan atau dunia sebagai sesuatu yang berarti, sesuatu yang terorganisasi. Apabila fenomena ini dibagi-bagi menjadi elemen-elemen, maka maknanya akan hilang. Karena itu, Gestalt berpendapat bahwa fenomena perseptual dipelajari secara langsung dan secara bulat, tidak dibagi-bagi atau dianalisis lebih lanjut. Pandangan pokok psikologi Gestalt adalah bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebulatan, suatu unit atau suatu Gestalt. Psikologi Gestalt semula timbul berkaitan dengan masalah persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakalisya Putri Hadiwijoyo, 06030521044. Kofka lahir di Berlin pada tahun 1886 di pangkuan keluarga kaya yang dikenal sebagai antrean panjang pengacara dan sarjana hukum. Seusia muda, Kofka memutuskan hubungan dengan tradisi dan memilih gelar sarjana hukum, belajar filsafat di Universitas Berlin. Ia merasa termasuk dalam bidang ini dan akhirnya menjadi dokter pada tahun 1908. Setelah Perang Dunia Pertama, ia pindah ke Amerika Serikat sebagai profesor universitas dan berpartisipasi bersama dengan Kohler pada tahun 1925 sebagai wakil dari gerakan Gestalt di konferensi Universitas Clark. Kofka tetap aktif sebagai profesor, peneliti, dan penulis universitas sampai akhir hayatnya. Lalu ia meninggal pada tahun 1941 karena serangan jantung pada usianya di 55 tahun. Pikiran kekanak-kanakan dalam The Growth of the Mind, Kofka berpendapat bahwa pengalaman anak usia dini diatur sebagai semua. Alih-alih kekacauan kebingungan rangsangan yang didasarkan William James pada bayi baru lahir. Ketika mereka tumbuh dewasa, kata Kofka, anak-anak belajar untuk merasakan rangsangan dengan cara lebih terstruktur dan berbeda daripada sebagai semua. Yang kedua ada persepsi dan daya ingat. Ketika berbicara tentang belajar dan daya ingat, Kofka mengusulkan teori jejak. Ini mengasumsikan bahwa setiap peristiwa fisik yang dialami menimbulkan aktivitas spesifik di otak yang meninggalkan jejak memori dalam sistem syaraf bahkan jika stimulus tidak lagi ada.
Metodologi psikologi Gestalt ada 3 bagian, yaitu yang pertama belajar. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila individu mengalami proses belajar, seseorang dapat memiliki cara pandang baru terhadap suatu problem. Yang kedua ada insight, pemecahan masalah secara jitu yang muncul setelah adanya proses pengujian berbagai dugaan atau kemungkinan. Yang ketiga ada memori, hasil persepsi terhadap objek meninggalkan jejak ingatan. Dengan berjalannya waktu, jejak ingatan ini akan berubah pula sejalan dengan prinsip-prinsip organisasional terhadap objek. Adapun 3 karya Kafka yang terkenal tentang psikologi dan kaitannya terhadap dunia pembelajaran. Adapun karya tersebut adalah yang pertama ada Perception, An Introduction of the Gestalт Theory pada tahun 1922, yang kedua ada Growth of the Mind pada tahun 1924, dan yang ketiga ada Principles of the Gestalt Psychology pada tahun 1935. Nama saya Nurmalia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh Wolfgang Kohler. Kohler merupakan psikolog asal Jerman. Kohler lahir pada 21 Januari 1887 di Reval, Estonia dan wafat pada 11 Juni 1967. Pada tahun 1913, ia melakukan penelitian menuju Pulau Kanari bersama rekannya untuk meneliti simpanse. Cara penelitiannya adalah memasukkan simpanse ke dalam ruangan kecil yang terdapat 3 kotak dan digantungkan pisang di atasnya. Kohler ingin mengetahui cara simpanse untuk mengambil pisang itu. Ternyata simpanse menumpuk 3 kotak agar ia dapat menggapai pisang tersebut. Kohler akhirnya mengetahui metode yang digunakan simpanse adalah metode pengilhaman atau insight. Setelah menyelesaikan penelitiannya, Kohler mempublikasikan bukunya yang berjudul The Mentality of Apes pada tahun 1917. Tokoh psikologi Gestalt menunjukkan bahwa ilmu psikologi dapat mempelajari higher mental process yang selama ini dihindari. Kohler menggunakan fenomenologi sebagai metode dalam menganalisis gejala psikologis. Menurut Kohler, jika organisme berhadapan dengan suatu masalah, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ketidakseimbangan tersebut berlangsung hingga masalah terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Sofia Rushida dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang Kurt Lewin. Gestalt adalah pola persepsi yang merupakan konstruksi pikiran individu. Ini adalah keseluruhan yang koheren yang memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dapat diturunkan dari unsur-unsur individu atau dianggap hanya sebagai jumlah dari mereka. Kurt Lewin lahir pada 9 September tahun 1890 di Mogila, Jerman yang sekarang menjadi Polandia. Ia meninggal pada 12 Februari tahun 1947 di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia merupakan psikolog sosial Jerman yang dikenal dengan teori bidang perilakunya, yang menyatakan bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari lingkungan psikologis individu. Teori Medan adalah metateori Lewin yang memberikan dasar di mana semua karyanya dibangun, termasuk model 3 langkahnya Lewin. Ia mengembangkan teori Medan pada tahun 1921 dan pada tahun 1926. Ia menerbitkan yang pertama dari seri sekitar 20 artikel brilian oleh dirinya sendiri dan murid-muridnya. Dengan demikian, teori Medan menyediakan sarana untuk membangun ruang kehidupan yang menentukan perilaku seseorang atau kelompok, yaitu keseimbangan kuasi-stasioner mereka saat ini. Ini dirumuskan dengan rumus berikut: B sama dengan F dalam kurung P, E, di mana perilaku saat ini adalah B, yaitu fungsi dari interaksi antara P, orang atau kelompok, dan E, lingkungan mereka. Ruang hidup mereka dan terdiri dari totalitas fakta yang menentukan perilaku individu pada saat tertentu. Menurut Kurt Lewin, tugas utama psikologi adalah meramalkan perilaku individu berdasarkan semua fakta psikologis yang eksis dalam lapangan psikologisnya dalam waktu tertentu. Lifespan terbagi atas bagian-bagian yang memiliki batas-batas. Batas ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu untuk mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuan disebut locomotion. Dalam lapangan psikologis, ini juga terjadi daya force yang menarik dan mendorong individu mendekati dan menjauhi tujuan. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi ketegangan
Salah satu teori Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Akibat adanya faktor-faktor yang saling berkembang dan tarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologis tertentu dapat mengalami konflik, yaitu pertentangan batin, yang apabila tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan berdasarkan kepada faktor yang saling bertentangan itu. Lewin membagi konflik dalam 3 jenis, yaitu A. Konflik mendekat, approach konflik. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. B. Konflik menjauh, avoidance konflik. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan dua objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tapi ia tidak bisa menghindari kedua objek tersebut. C. Konflik mendekat menjauh, approach avoidance konflik. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan satu objek dengan nilai negatif sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Salvatore Rashida dengan 0603521045 akan menjelaskan tentang Lauretta Bender. Lauretta Bender atau yang biasa dikenal dengan Dr. Bender lahir pada 9 Agustus tahun 1897 dan meninggal pada 4 Januari tahun 1987. Ia adalah seorang neuropsikiatris anak Amerika yang dikenal karena mengembangkan Bender Gestalt Test, tes psikologi yang dirancang untuk mengevaluasi kematangan motorik visual pada anak-anak. Pertama kali diterbitkan oleh Bender pada tahun 1938, sebuah pemeriksaan neuropsikologis yang telah menjadi standar di seluruh dunia. Dia menghabiskan bertahun-tahun meneliti penyebab skizofrenia masa kanak-kanak dan bertanggung jawab atas studi tentang bunuh diri dan kekerasan anak-anak. Tes ini menjadi banyak digunakan untuk menilai fungsi neurologis anak-anak dan screening untuk gangguan perkembangannya. Dr. Bender lulus dengan gelar BS dari University of Chicago pada tahun 1922 dan MA dalam patologi pada tahun 1923. Dia menerima gelar medis dari State University of Iowa pada tahun 1926 setelah menyelesaikan magang dan residensi di Billings Hospital of the University of Chicago. Ia menjadi psikiater residen di Boston Psychopathic Hospital dari tahun 1928 hingga 1929. Di tahun yang sama, hingga 1930, Dr. Bender adalah rekan peneliti dalam psikiatri di Phillips di Rumah Sakit Johns Hopkins. Dia menjadi anggota staf Rumah Sakit Bellevue pada tahun 1930 dan kemudian menjadi psikiater senior yang bertanggung jawab atas layanan anak di rumah sakit, sebuah jabatan yang dipegangnya selama 21 tahun. Konsul untuk Serikat Anak-anak pada tahun 1954, ia bersaksi di subkomite Senat Sidang Juvenil Kenakalan tentang efek kejahatan dan buku komik horor sebagai ahli medik untuk National Comics dengan pekerjaan sebagai penasihat untuk perusahaan. Pada tahun 1955, Dr. Bender diangkat sebagai ilmuwan penelitian utama dalam psikiatri anak, sebuah pos baru di Departemen Kebersihan Mental Negara. Pada tahun yang sama, ia menerima Adolf Meyer Memorial Award atas kontribusinya dalam pemahaman anak-anak skizofrenia. Seorang ahli yang kemudian dianggap oleh banyak orang Dr. Bender tanpa sadar merintis bidang psikologi remaja. Tes visual motor Gestalt. Tes ini dimulai dengan nama tes visual motor Gestalt dan diterbitkan pada tahun 1938. Dasar dari tes ini adalah bahwa dunia secara keseluruhan dan apa yang kita rasakan terdiri dari banyak bagian kecil yang tidak segera dikenali ketika mengalami keseluruhan. Tes tersebut dikembangkan oleh Bender untuk mengevaluasi kematangan anak-anak berusia belasan tahun dan mengukur bagaimana anak-anak tersebut merespon rancangan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang diukur dalam tes tersebut adalah 1. Gerakan vertikal yang secara biologis ditentukan dalam bidang optik, memunculkan bentuk-bentuk persepsi visual yang paling primitif seperti lingkaran dan loop. 2. Gerakan selalu ada adalah arah, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau pada bidang horizontal, Legstrat atau Sinistrat. 3. Dengan mengkontrol atau menghambat pola aksi ini, bola, lingkaran, dan busur yang dibangun. 4. Mengatur bidang visual menjadi latar depan dan latar belakang. 5. Batas antar objek digambarkan. 6. Vertikalisasi muncul bersamaan dengan pematangan cerita tubuh saat model postural bergeser pada posisi bayi dari posisi tengkurap ke posisi tegak. 7. Garis-garis bersilangan
hubungan diagonal atau miring, dan formasi sudut adalah tingkat kematangan selanjutnya, biasanya terjadi pada usia 6-8 tahun. Percobaan Dr. Bender di Rumah Sakit Jiwa Bellevue. Tujuan dari percobaan Dr. Bender di Rumah Sakit Jiwa Bellevue yang terkenal pada akhirnya adalah untuk mengevaluasi efek sengatan listrik pada anak-anak penderita skizofrenia. Metode percobaan berlangsung seperti Dr. Bender akan mengelola kejut listrik pasien setiap hari selama sekitar 20 hari berturut-turut dan akan merekam perilaku sebelum dan sesudah efek dari guncangan tersebut. Saat itu tidak banyak yang diketahui tentang psikiatri dan masalah perilaku seringkali dikaitkan dengan pendidikan, ras, lingkungan, serta jenis kelamin yang buruk. Terlepas dari kontroversi seputar eksperimennya, Dr. Bender akan terus dihormati sebagai salah satu yang terbesar di bidang psikiatri remaja. Setelah posisinya di Bellevue, dia akan melanjutkan warisan eksperimentalnya dengan menguji efek LSD, serta beberapa prosedur invasif lainnya dilakukan di Bellevue yang menyebabkan gedung psikiatris ditutup pada tahun 1984. Adapun terapi elektrokonvulsif jarang digunakan saat ini karena efek sampingnya yang diketahui, tetapi kadang-kadang menghasilkan hasil yang sukses pada orang yang dengan gangguan bipolar atau depresi ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Tokoh psikologi Gestalt selanjutnya yaitu Wolfgang Metzger. Metzger lahir di Heidelberg, Jerman pada tanggal 22 Juli 1899 dan meninggal pada tanggal 20 Desember 1979. Ia merupakan tokoh psikologi Gestalt yang sangat penting di Jerman, terutama setelah migrasinya dari Wertheimer di Frankfurt Institute. Metzger berhasil menemukan penelitian Gestalt dan tetap menjaga hubungan baik dengan rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Hitler dengan Nazinya. Metzger sendiri pernah belajar langsung mengenai psikologi Gestalt dari Wertheimer, Kohler, dan Kafka di University of Berlin. Berikut beberapa karya Metzger antara lain, yaitu pada tahun 1969 yang menerbitkan tentang Reality What Does It Mean. Pada tahun 1974 yaitu Can the Subject Read His Work. Pada tahun 1941 yaitu Psikologi, The Development of Its Fundamental Assumptions Since the Introduction of the Experiment. Perhatian Metzger bukan saja pada tema-tema yang berhubungan dengan persepsi saja, tetapi juga mengenai penglihatan, ingatan, kehendak, kepribadian, hubungan sosial, psikologi pendidikan, dan perkembangan. Metzger dikenal dengan eksperimennya yaitu Gestalt Effect, yaitu deprivasi persepsi yang muncul akibat terpapar pada stimulus homogen dan tak teratur. Pada saat itu akan muncul halusinasi pendengaran pada telinga dan tidak mampu melihat dalam beberapa saat, atau bahkan mengalami perubahan state of consciousness. Pandangan Metzger lainnya yang cukup berpengaruh adalah mengenai persepsi. Dalam bukunya yang berjudul Laws of Seeing, Metzger memberikan penjelasan bahwa melihat itu tidak hanya ditentukan oleh hukum fisiologi saja. Menurut Metzger, objek yang kita lihat bukanlah objek apa adanya, melainkan objek yang sudah dikonstruksi oleh otak kita dengan menggunakan hukum Gestalt. Metzger berulang kali menyebutkan bahwa hukum Gestalt tersebut merupakan hukum alam yang juga dimiliki oleh binatang. Ketika melihat dan membentuk kesan mengenai suatu objek, hukum Gestalt tersebut bekerja tanpa kendali kesadaran kita sendiri. Ada 3 hasil pengamatan Metzger yang mendukung kesimpulan tersebut. Yang pertama adalah terdapat beberapa persepsi yang tidak ada kaitannya dengan objek persepsi. Yang kedua, ada beberapa objek persepsi yang tidak terlihat walaupun ada persis di depan matanya. Dan yang ketiga adalah beberapa objek terlihat berbeda dibandingkan yang aslinya.